wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah tafsir Fusilat dan juga Al-Baqarah ayat 153. Kita mulai dari surat Fusilat ayat 30 sampai 32. Ayat 30 memiliki arti sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian meneguhkan pendirian mereka, malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ayat 31 berarti, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Dan terakhir ayat 32 memiliki arti sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini ada bacaan ayat Al-Quran yang akan saya bacakan. Innal ladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya, sesungguhnya orang-orang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian meneguhkan pendirian mereka, malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijadikan kepadamu. Quran Fusilat ayat ke-31. Ayat 31. Faqalabu bini'matin minallahi wa fadlin lim yamsamhum su wattaba'u ridwana wallahu dzu fadli azim. Berarti kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Quran surat Fusilat ayat 31. Ayat ke-32. Innama yuqadi'ul ladzina yatawallawna syayatina wa yahsabunahum muhtadin. Artinya, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Fusilat ayat ke-32. Sekarang saya akan menjelaskan asbabun nuzul atau cerita tentang kenapa ayat ini diturunkan. Ayat-ayat ini diturunkan menanggapi kabar bahwa sekelompok musuh berkumpul untuk menyerang atau mengancam kaum mukminin. Kabar itu tidak melemahkan iman kaum mukminin, sebaliknya iman mereka bertambah. Mereka mengucap hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan Allah memberi mereka nikmat serta perlindungan pada ayat 30 sampai 31. Sedangkan ayat 32 mengkritik orang-orang yang menempuh jalan setan atau yang disesatkan, yang menyangka diri mereka mendapat petunjuk padahal sesungguhnya mereka tertipu. Dan sekarang saya akan menjelaskan pendapat Ibnu Katsir tentang ayat-ayat dari Fusilat. Ayat 31. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kepada orang-orang mukmin yang ketika diberitahu bahwa musuh berkumpul atau bersiap menyerang mereka tidak takut atau goyah. Sebaliknya, iman mereka bertambah. Mereka menyeru hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Ibnu Katsir mengutip riwayat yang mengatakan bahwa sahabat ketika mendapat kabar tentang ancaman musuh, dan ucapan itu adalah ungkapan tawakul atau kepasrahan kepada Allah. Lanjut ayat 31. Menurut Ibnu Katsir, ayat melanjutkan bahwa sebagai balasan Allah memberikan kepada mereka nikmat dan karunia, mereka tidak ditimpa keburukan saat itu, dan mereka mendapatkan keridhaan Allah. Frase
wa Allahu dzu fadlin azim, menunjukkan bahwa kemurahan Allah sangat besar kepada mereka yang bertawakal dan istiqomah dalam iman. Dan ayat terakhir Ibnu Katsir menafsirkan bahwa sebagai peringatan Allah peringatan untuk orang-orang yang yang berbuat dosa, atau orang-orang yang dipengaruhi oleh setan yang berpikir bahwa mereka mendapat petunjuk. Mereka sebenarnya tertipu, tindakan dan keyakinan mereka tidaklah benar. Ibnu Katsir mengaitkan dengan gambaran orang-orang mendustakan kebenaran atau mereka yang menempuh jalan yang sesat sambil menyangka benar. Kosakata salam, buku, kitabun, sekolah, madrasatu, terima kasih, syukron, hati, kolab. Kesimpulan dari kesimpulan Fusilat ayat 30 sampai 32. 1. Orang yang mengakui Allah sebagai Rabb-nya akan diberi kenyamanan. Mereka menyampaikan agar mereka tidak merasa takut atau tidak bersedih. Keimanan dan ketakwaan membawa rahmat, pengampunan, dan kabar baik tentang surga. Yang ketiga, ada perbedaan jelas antara orang yang beriman dan yang mendapatkan kabar baik dan orang yang menolak atau menjelekkan. Nomor 4, tetap beriman, bersabar, dan terus berbuat baik akan membuat petunjuk dan kabar baik dari Allah makin bertambah. Dan sekarang saya akan membacakan Al-Baqarah ayat 153 yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Lanjut. Bacaan dari surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ta'inu bis sabri was sholati innallaha ma'al masbirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Asbabun nuzul yang saya temukan itu untuk ayat Al-Baqarah ayat 153 tidak ada, karena tidak ada riwayat asbabun nuzul yang asli atau benar-benar yang menyebut peristiwa khusus sebagai sebab turunnya Al-Baqarah ayat 153. Jadi saya akan menyebutkan apa yang saya dapat. Mayoritas musafir klasik, Mis At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir menempatkannya sebagai wahyu maknawiyah atau tekstual, perintah umum kepada kaum mukminin untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat pada saat menanggapi ujian, kesusahan, atau perperangan. Ini biasanya ditafsirkan dalam konteks umum cobaan yang dialami kaum muslim awal atau periode Madaniyah, bukan diturunkan untuk satu kejadian tunggal. Ini ada kesimpulan dari ayat-ayatnya. Dari ayat 153 ini memerintahkan kaum mukminin mencari pertolongan kepada Allah dengan dua cara, sabar dan salat. Ternyata ini adalah penjelasan dari Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir menjelaskan makna sabar meliputi menahan diri dari putus asa, bersabar atau musibah, dan tetap teguh di atas ketaatan. Sabar bukan pasif, tetapi sikap aktif menahan diri yang bertahan dalam ujian. Salat juga disebut sebagai sarana meminta pertolongan kepada Allah, menenangkan hati, menguat jiwa. Salat juga menuntut pada kedekatan dengan Allah, sehingga pertolongannya menjadi mungkin. Janji menegaskan bahwa Allah beserta orang-orang yang sabar, bukan hanya janji umum, tetapi dorongan orang yang beriman tidak kehilangan harapannya. Ibnu Katsir mengaitkan ayat ini dengan kondisi sahabat yang diuji, sehingga ayat berfungsi menenangkan dan memberikan petunjuk praktis sabar dan salat sebagai obat dan jalan keluar dari kesalahan. Kosakata yang saya dapat, makanan ta'lamun, kota Madinah, pekerjaan, amal, teman, sadiq, indah, jamil. Kesimpulan dari ayat ini,
1. Saat kita diuji atau bersedih, cara utama mencari pertolongan Allah dengan bersabar dan memperbanyak sholat. Kedua, sholat bersifat aktif dan dapat menahan diri, tekun beribadah, dan tidak putus asa menghadapi musibah. Yang ketiga, sholat dapat menenangkan hati dan menjadi sarana komunikasi serta permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beserta orang-orang yang sabar memiliki jaminan kehadiran dan pertolongan Allah ilahi bagi yang istiqomah. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan atau kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.